Saya akan menjelaskan latihan praktikum 2 dari bab decision atau pemilihan. Nama program, statement pemilihan kondisi, if, else, and, atau switch case. Bahasa pemrograman MATLAB. Permasalahan yang akan diselesaikan adalah sebagai berikut. Gunakan instruksi pemilihan tersebut, yaitu if, else, pada soal percepatan dengan keterangan percepatan A sama dengan Vt dikurang V0 per T, di mana Vt adalah kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan T adalah waktu. Kondisi yang akan diuji adalah bila A atau percepatan itu kurang dari 0, maka benda diperlambat. Bila A lebih dari 0, maka benda dipercepat. Dan bila A sama dengan 0, maka benda diam. Baik, langsung saja kita masuk ke MATLAB untuk menginputkan programnya. Pertama, saya inputkan CLC. Ini berguna untuk membersihkan command window jika ada output dari program sebelumnya. Kemudian, saya akan menampilkan judul dari program yang akan saya buat. Di sini saya menggunakan display. Saya beri judul program menentukan percepatan suatu benda. Percepatan. Oke. Kemudian, untuk menghitung percepatan tadi, kita memerlukan Vt atau kecepatan akhir, V0 kecepatan awal, dan T, di mana Vt dan V0 perlu kita hitung terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung Vt dan V0, kita membutuhkan jarak dan waktu. Jarak awal, waktu awal, jarak akhir, dan waktu akhir. Karena rumus kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Langsung saja saya inputkan S0 ini adalah jarak awal. Nah, jarak awal di sini dalam meter. Kemudian ada ST. ST merupakan jarak akhir. Di sini ST juga dalam meter. Kemudian ada T0, itu adalah waktu awal. Waktu awal di sini satuannya adalah second atau detik. Kemudian ada TT, yaitu waktu akhir. Waktu akhir juga satuannya dalam second atau detik ya. Nah, setelah kita inputkan waktu awal, waktu akhir, jarak awal, dan jarak akhir, di sini kita baru menghitung V0 atau kecepatan awalnya, yaitu S0 atau jarak awal dibagi dengan T0 atau waktu awal. Kemudian, untuk Vt-nya berarti ST, jarak akhir dibagi dengan TT atau waktu akhir. Nah, setelah kita hitung V0 dan Vt-nya, baru kita hitung percepatannya. Yaitu rumusnya adalah Vt dikurang dengan V0 dibagi T, di mana T merupakan selisih antara waktu akhir dan waktu awal. Nah, setelah itu saya akan menampilkan V0 dan Vt-nya. Di mana saya menggunakan fprintf kurung kecepatan benda adalah %d, satuannya meter per sekon. Kita panggil V0, kecepatan awal di sini. Kecepatan awal. Kemudian fprintf ini kecepatan akhir benda adalah %d meter per sekon. Kita panggil Vt. Nah, kemudian baru kita masuk pada pengujian kondisi. Kita menggunakan if.
Dimana kondisi yang pertama tadi, jika A kurang dari 0. Maka, sini saya menggunakan F lagi. Percepatan benda adalah satuannya meter per sekon kuadrat. Kalau percepatan, maka benda diperlambat. Kemudian, kondisi yang kedua, else if A lebih dari 0. Maka, percepatan benda adalah meter per sekon kuadrat. Maka, benda dipercepat. Kemudian, jika kondisi 1 dan kondisi 2 tidak terpenuhi, kita masuk pada kondisi terakhir, yaitu jika A-nya sama dengan 0. F'F percepatan benda adalah meter per sekon kuadrat. Maka benda diam. Oh ya, di sini jangan lupa diberi garis miring N, terus kita panggil A. Yang atas juga kita beri garis miring N, ini untuk pindah baris, kita panggil A. Dan yang ini juga garis miring N, pindah baris, kita panggil A. Nah, jika sudah, kita akhiri statement if. Saran. Jarak awal, misalnya di sini kita masukkan jarak awalnya 200 meter. Jarak akhirnya 500 meter, di mana jarak awal ditempuh dalam waktu 20 detik. Dan jarak akhir itu ditempuh dalam waktu 50 detik. Kecepatan awal benda itu 10 meter per sekon. Kecepatan akhirnya ada 10 meter per sekon. Di sini kecepatan awal dan kecepatan akhirnya sama. Sehingga percepatan bendanya 0 meter per sekon kuadrat. Maka benda diam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan program tersebut dalam flowchart menggunakan aplikasi Flowgorithm. Nah, untuk main dan end ini akan otomatis muncul saat kita membuka aplikasinya. Kita pilih panah, kita pilih output untuk membuat judul dari program ini. Kita beri petik 2, saya memberi judulnya program menentukan percepatan suatu benda. Sama seperti yang ada di MATLAB. Nah, untuk nyulannya dicentang agar output setelah ini berbeda baris dengan output yang ini. Jika tidak dicentang, maka outputnya akan menjadi satu baris yang sama. Oke, kemudian kita pilih panah ini, saya ingin mendeklarasikan variabel-variabel yang akan digunakan. Kita pilih declare. Nah, variabel yang saya gunakan di sini adalah variabel yang sama dengan yang saya gunakan pada MATLAB, yaitu ada S0 jarak awal, ST jarak akhir, T0 waktu awal, TT waktu akhir, V0 kecepatan awal, VT kecepatan akhir, dan A adalah percepatan. Nah, saya beri tipe dari variabel-variabel ini adalah real. Oke. Kemudian, saya akan menginputkan variabel yang nilainya akan diinputkan. Yaitu ada 4. Ada S0 jarak awal, ST jarak akhir, T0 waktu awal, dan TT waktu akhir. Jadi kita pilih input sebanyak 4 kali. Kita klik panahnya, kita pilih input, begitu terus sebanyak 4 kali. Nah, kemudian kita klik 2 kali inputnya. Yang pertama ada S0. Kemudian ada ST. Kemudian T0 dan TT. Nah, setelah itu kita masuk ke proses untuk menghitung V0, VT, dan A. Kita klik
panahnya lagi kita pilih assign yang bentuk persegi panjang ini, karena dia adalah proses. Nah, kita klik 2 kali, variabelnya yang pertama akan kita hitung adalah V0. Dengan rumusnya, S0 dibagi dengan T0. Oke, terus yang kedua adalah VT yang akan kita hitung, yaitu ST dibagi dengan TT. Dan yang ketiga, kita klik panahnya lagi, kita akan menghitung percepatannya atau A-nya. Kita klik 2 kali A, di mana A adalah VT dikurangi dengan V0 dibagi dengan TT dikurang T0. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam kondisi pemilihannya. Kita pilih if yang di sini. Nah, kita masukkan kondisi awal, yaitu A kurang dari 0. Oke. Nah, jika kondisi ini benar, kita klik di true-nya, di panah yang true, panah benar. Ini kita pilih output. Outputnya apa? Outputnya program akan mencetak benda diperlambat. Nah, ini juga kita pilih new line ya. Oke. Kemudian, jika kondisi satu ini tidak terpenuhi atau salah, kita ke panah yang false atau salah. Itu kita masukkan kondisi kondisi yang kedua. Kita masukkan if lagi. Kita masukkan dulu kondisinya, yaitu A lebih dari 0. Oke. Nah, jika kondisi ini benar, akibatnya apa? Akibatnya, kita beri output di sini, program akan mencetak benda dipercepat. New line lagi, jangan lupa dicentang. Jika kondisi ini salah, maka program akan mencetak benda diam. Kita beri petik 2, benda diam. Oke, dan program selesai. Nah, kita akan menjalankan program ini. Kita pilih run. Nah, kita perhatikan tulisan di bawah ini. Please enter a value of type real for S0. Jadi kita disuruh menginputkan atau memasukkan nilai dari S0. Kita masukkan 200. Kita samakan seperti yang kita masukkan pada MATLAB. Kemudian, please enter a value of type real for ST. ST tadi jarak akhirnya 500. Kemudian, for T0, T0-nya 20, dan TT-nya 50. Benda diam. Nah, kesimpulannya atau hasil akhirnya itu sama dengan hasil akhir yang kita buat di MATLAB, yaitu maka benda diam. Dari program yang telah kita buat, kita dapat menyimpulkan bahwa program ini menggunakan pemilihan dua kasus untuk mengetahui percepatan suatu benda. Di mana jika kondisi satu benar, yaitu A kurang dari 0, maka program akan mencetak benda diperlambat, kemudian program berakhir. Tetapi, jika kondisi satu salah atau tidak terpenuhi, maka kondisi kedua akan dieksekusi, yaitu A lebih dari 0. Jika kondisi 2 ini benar atau terpenuhi, maka program akan mencetak benda dipercepat, kemudian program berakhir. Tetapi, jika kondisi 2 tetap tidak terpenuhi, maka program akan mencetak benda diam, kemudian program berakhir. Dari program yang telah kita susun ini, kita dapat mengetahui percepatan suatu benda. Apakah benda tersebut diam, diperlambat, atau dipercepat berdasarkan jarak dan waktu yang telah diketahui. Selanjutnya kasus 2, saya akan membahas latihan praktikum 3. Di sini kita diperintahkan untuk menggunakan instruksi pemilihan if-else pada soal efisiensi. Nah, efisiensi ini dilambangkan E dengan
rumus 1 minus 1 minus 2 per T1 dikali 100%. Di sini ada 3 kondisi. Yang pertama itu adalah bila E lebih dari sama dengan 0 kurang dari 60%, maka mesin boros. Jika E lebih dari sama dengan 20% kurang dari 80%, maka mesin aktif. Dan jika E lebih dari sama dengan 80% kurang dari 100 kurang dari sama dengan 100%, maka mesin ideal. Nah, di sini kita akan menggunakan statement if else untuk membuat script program pada MATLAB. Kita langsung praktekkan saja di aplikasi MATLAB-nya. Kita else juga clear all, bersihkan command window-nya. Kemudian kita lanjutkan menulis judul dari programnya. Sebenarnya ini tidak apa-apa, tapi saya ingin membuat agar tampilannya lebih bagus. Program menentukan ini untuk memisahkan. Kemudian kita tulis variabelnya, yaitu yang pertama T1. Minta untuk menginputkan suhu reservoir tingginya. Selanjutnya yang kedua, variabel kedua yaitu T2. Input 3 dan suhu air rendahnya. Kemudian kita tuliskan rumus dari efisiensi, yaitu 1 2 per S. Sangat penting untuk memperhatikan kurungnya ini, karena akan mempengaruhi hasilnya juga. Jangan lupa diberikan tanda petik koma. Selanjutnya kita tulis untuk kondisinya. Yang pertama, if jika E dari sama dengan 0 dan E kurang dari 10, maka untuk outputnya yaitu efisiensi adalah maka mesin boros. Jangan lupa kita tuliskan variabelnya. Selanjutnya untuk kondisi kedua kita menggunakan else. Itu jika E lebih dari 60 dan
kurang dari 80. Nah, untuk outputnya sama, kita tinggal mengganti dari boros yang terakhir else, outputnya sama, kita ganti adalah del. Sudah, sekarang kita coba untuk run programnya. Nah, ternyata di sini ada yang salah pada bagian saya lupa menuliskan M di sini. Dan untuk suhu reservoir tingginya 80 dan suhu reservoir rendahnya adalah 40. Nah, di sini programnya sudah menghitung dan didapatkan hasilnya ada 50%. Sehingga mesinnya dapat ditarik kesimpulan bahwa mesin boros. Selanjutnya kita akan membuat flowchart. Kita deklarasikan terlebih dahulu P1, P2, dan juga E. Itu tipenya adalah integer. Selanjutnya input T1 dan juga T2-nya. Selanjutnya kita proses E-nya. Kita tuliskan variabelnya adalah E, dan juga untuk rumusnya adalah 1 min 1. T2 per T1 kali 100. Sama seperti yang kita inputkan tadi, kita tuliskan tadi di tabnya. Kita buat untuk kondisinya. Yang pertama, jika E lebih dari sama dengan 0 dan E kurang dari 1, maka untuk outputnya adalah mesin boros. Outputnya mesin boros. Klik OK. Selanjutnya, untuk jika false, maka kita akan buat kondisi yang kedua, yaitu jika kurang dari, jika E lebih dari sama dengan 60 dan E kurang dari 80. Maka outputnya, jika pernyataan tadi benar, maka outputnya adalah mesin irit. Lalu jika ternyata pernyataan tadi salah, maka outputnya mesin del. Sudah sesuai, kita coba run.
Ini saya coba untuk angka yang sama seperti tadi di MATLAB, suhu reservoir 80 dan suhu reservoir rendahnya adalah 40. Outputnya sama seperti MATLAB tadi, yaitu mesin boros. Outputnya sama mesin boros dengan angka yang diinputkan sama. Sehingga kesimpulan yang dapat kita ambil adalah program ini merupakan sebuah program sederhana yang menghitung efisiensi mesin berdasarkan suhu reservoir tinggi atau T1 dan juga suhu reservoir rendah yang dilambangkan T2 yang diinputkan oleh pengguna. Setelah menghitung efisiensi, program ini akan mengklasifikasikan mesin menjadi 3 kategori berdasarkan nilai efisiensi tersebut. Yang pertama, jika efisiensi atau E kurang dari 60, maka program akan menampilkan mesin tersebut boros. Dan yang kedua, jika efisiensi atau E itu berada di antara 60 hingga 80, maka program akan menampilkan mesin tersebut irit. Jika E tidak memenuhi kedua kondisi tersebut di atas, maka program akan menampilkan mesin tersebut ideal. Program ini bisa membantu pengguna dalam mengevaluasi sejauh mana keefisienan mesin yang digunakan berdasarkan suhu reservoir. Tadi adalah penjelasan untuk latihan 3. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan memberikan contoh kasus if, else, if, and, di mana contoh kasusnya yaitu buatlah program untuk mengkonversikan nilai angka dengan simbol NA ke nilai huruf dengan inputan nilai tugas, UTS, dan UAS. Pemberian bobot pada masing-masing nilai dapat disesuaikan oleh pengguna atau dinamis, di mana kriterianya yaitu NA lebih dari sama dengan 0 dan NA kurang dari 40 maka mendapatkan E. Jika NA lebih dari sama dengan 40 dan NA kurang dari 60 maka mendapatkan D. Jika NA lebih dari sama dengan 60 dan NA kurang dari 70 maka dapat C. Jika NA lebih dari sama dengan 70 dan NA kurang dari 80 maka mendapatkan B. Dan yang terakhir, jika NA lebih dari sama dengan 80 dan NA kurang dari sama dengan 100 maka mendapatkan A. Langsung saja kita akan membuat programnya menggunakan MATLAB. Di sini saya akan memasukkan inputan untuk bobot nilai tugas, UTS, dan UAS. Pertama kita akan masukkan bobot tugas, di mana bobot tugas kita simbolkan sebagai BT. Dalam persen. Selanjutnya saya akan inputkan bobot UTS, di mana kita simbolkan dengan BUTS. Dan selanjutnya kita akan menginputkan bobot UAS, di mana kita simbolkan sebagai B UAS. Dan langkah selanjutnya saya akan memasukkan atau menginputkan nilai tugas, UTS, dan UAS. Pertama kita inputkan nilai UTS, di mana kita simbolkan sebagai NT.
Selanjutnya kita ingin menginputkan nilai UTS, di mana kita simbolkan sebagai NUTS. Dan selanjutnya kita akan menginputkan N-UAS, di mana N-UAS itu adalah nilai UAS. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan menghitung nilai akhir dan memunculkan nilai angka atau disimbolkan dengan NA. Di sini kita menggunakan rumus NA sama dengan bobot tugas dalam persen dikali dengan nilai tugas, kemudian ditambah bobot UTS dalam persen dikali dengan nilai UTS, dan kemudian ditambah bobot UAS dalam persen dikali dengan nilai UAS. Langkah selanjutnya kita akan mengkonversikan NA ke huruf dengan cara if NA lebih dari sama dengan 0 dan NA kurang dari 40, maka nilai hurufnya adalah E. Selanjutnya else if, dimana untuk kondisi yang kedua adalah NA lebih dari sama dengan 40 dan NA kurang dari 60, dan nilai hurufnya adalah D. Selanjutnya masing-masing menggunakan else if. Di mana NA lebih dari sama dengan 60 dan NA kurang dari 70, dan mendapatkan nilai hurufnya yaitu C. Untuk kondisi selanjutnya masih sama menggunakan else if, di mana NA lebih dari sama dengan 70 dan NA kurang dari 80, mendapatkan nilai hurufnya yaitu B. Dan untuk yang selanjutnya, kondisi selanjutnya yaitu NA lebih dari sama dengan 80 dan NA kurang dari sama dengan 100, maka mendapatkan nilai hurufnya yaitu A.
Kondisi terakhir yaitu nilai huruf sama dengan tidak valid. Dan kita end programnya. Selanjutnya kita akan memunculkan nilai angkanya dengan cara printf buka kurung nilai angka atau disimbolkan dengan NA titik 2 persen 2F garing N petik dan koma NA. Selanjutnya kita akan memunculkan untuk nilai hurufnya, di mana nilai huruf adalah fprintf buka kurung nilai huruf titik 2. Jangan lupa ini pakai petik ya, karena kalau nggak pakai petik nanti programnya tidak akan jalan. Persen S garing N petik. Di sini kita akan munculkan nilai huruf. Kemudian kita akan mencoba apakah programnya bisa dijalankan atau tidak. Aku memasukkan 50, 60, 70, 50, 40, 30. Nah, hasil inputan untuk nilai angkanya adalah 70 dengan nilai hurufnya itu B. Selanjutnya di sini saya akan membuat flowchart yang menggunakan logaritma. Kita klik deklarasi. Untuk deklarasinya berarti bobot tugas, bobot UTS, bobot UAS, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS, dan yang terakhir nilai angka. Angka selanjutnya kita inputkan bobot tugasnya, dan selanjutnya kita akan inputkan lagi bobot UTS nya dan menginputkan bobot UAS dan menginputkan nilai tugas dan menginputkan nilai UTS. Selanjutnya kita menginputkan nilai UAS. Dan kita di sini akan memasukkan rumus nilai angkanya, di mana rumusnya tadi itu seperti ini. Kita lepas saja biar cepat. Maka selanjutnya kita keluarkan output untuk nilai angka. Karena di sini kita menggunakan kasus else, if else and, maka untuk kontrol ini kita menggunakan yang diamond. Jadi kita klik ini, dan di sini untuk kasus pertama yaitu NA lebih dari sama dengan 0 dan NA kurang dari 40. Dan untuk outputnya akan keluar sebagai nilai huruf sama dengan F. Untuk kondisi yang kedua yaitu
NA lebih dari sama dengan 40 dan NA kurang dari 60. Maka output yang keluar adalah nilai huruf sama dengan D. Untuk kondisi yang ketiga yaitu NA lebih dari sama dengan 60 dan NA kurang dari 70. Maka outputnya adalah nilai huruf sama dengan C. Untuk kondisi selanjutnya yaitu dimana NA lebih dari sama dengan 70 dan NA kurang dari 80. Maka untuk outputnya adalah nilai huruf sama dengan B. Untuk kondisi selanjutnya yaitu NA lebih dari sama dengan 60 dan NA kurang dari sama dengan 100, maka mendapatkan nilai A. Ini kita tulis outputnya yaitu nilai hurufnya A. Dan di sini kita akan mengeluarkan output juga yaitu selain angka 0 sampai 100 berarti tidak valid. Kemudian kita akan merun untuk for chartnya apakah bisa dijalankan atau ada yang salah atau error. Untuk nilai BT, untuk bobot UTS kita masukkan 50, untuk bobot tugas kita masukkan 60, dan untuk nilai tugas kita masukkan 70, dan untuk nilai UTS kita masukkan 40, dan untuk nilai UAS masukkan 30. Nah, kita mendapatkan hasil 60 dengan nilai huruf yaitu C. Dari program tersebut dapat kita simpulkan bahwa program tersebut merupakan program untuk menghitung nilai akhir berdasarkan bobot yang diberikan untuk tugas, UTS, dan UAS, serta memasukkan nilai-nilai yang diperoleh, yang kemudian nilai angka akan dikonversikan ke bentuk huruf sesuai dengan rentang nilai tertentu. Jika nilai akhir berada antara 0 sampai 40, maka nilai huruf adalah E. Jika nilai angka berada antara 40 sampai 60, maka nilai huruf adalah D. Jika nilai angka berada antara 60 sampai 70, maka nilai huruf adalah C. Jika nilai angka berada antara 70 sampai 80, maka nilai huruf adalah B. Jika nilai angka berada antara 80 sampai 100, maka nilai huruf adalah